Hai guys, bagaimana keadaanmu sekarang? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin akan mencoba membahas mengenai cara terbaik untuk move on dari mantan. So, buat kamu yang belum move on dari mantan, kamu harus tonton video ini sampai selesai. Dalam menjalani hubungan percintaan, setiap orang memiliki tantangan yang berbeda-beda. Ada yang menjalani hubungan harmonis dalam jangka panjang, dan ada pula yang bergonta-ganti pasangan karena belum bertemu orang yang tepat. Bahkan, ada pula yang harus rela ditinggalkan oleh pasangan secara sepihak. Jika Anda mengalami kondisi tersebut, salah satu cara terbaik menghadapinya adalah dengan move on. Namun, bagaimana cara move on terbaik agar bisa melangkah ke depan dan menjalani hidup lebih bahagia? Move on merupakan cara terbaik menjalani hidup setelah putus hubungan. Move on adalah cara terbaik menghadapi putusnya hubungan dengan pasangan, baik yang masih kamu cintai atau yang sudah tidak ada kecocokan lagi. Dengan move on, kamu berarti melangkah maju dalam kehidupan dan meninggalkan masa lalu. Hal ini termasuk kenangan dan perasaan-perasaan yang masih berkaitan dengan mantan. Namun, move on tidak selalu mudah. Ada orang yang masih merasa kesulitan dan tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk move on. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan jika ingin move on setelah putus dari pasangan. Selamat menonton. 1. Menganggap putus sebagai bagian kecil dari perjalanan hidup. Putus hubungan dengan pasangan bukan berarti dunia telah berakhir. Kamu boleh merasa sedih, tetapi jangan menganggap akhir dari hubungan sebagai akhir dari kehidupan. Setiap orang tentu pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup. Jika orang lain bisa melaluinya, kamu pun tentu bisa melakukan hal yang sama. Saat ini, kamu mungkin masih merasa sedih, kesepian, kehilangan, dan berbagai perasaan lainnya. Namun seiring waktu, perasaan tersebut akan mereda dan sembuh. Dengan begitu, rasa sakit yang kamu alami saat ini bisa menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kemudian hari. Itu sebabnya, salah satu cara move on terbaik adalah menjadikan hubungan yang telah kandas sebagai salah satu bagian kecil, bukan pusat utama dari hidup. Percayalah bahwa kamu tidak membutuhkan orang, benda, atau apapun untuk menjadi sebuah kesatuan yang utuh. 2. Menghindari kritik terlalu keras terhadap diri sendiri. Tak jarang, saat pasangan memutuskan hubungan secara sepihak, pihak yang diputuskan melakukan kritik yang terlalu keras terhadap diri sendiri. Padahal, kritik terhadap diri sendiri adalah musuh besar yang datang dari dalam diri kamu. Suara-suara negatif yang hidup dalam kepala ini harus bisa kamu kelola agar tidak menyakiti diri sendiri. Suara-suara ini justru menjerumuskan kamu untuk merasa bersalah terhadap hubungan yang kandas, merasa tak berguna dan tak berarti setelah pasangan memilih untuk pergi. Hal ini tentu membuat proses move on menjadi semakin sulit. Bukannya bangkit dan melangkah maju, kamu mungkin saja semakin terpuruk jika terus mendengarkannya dan membiarkan kritikan tersebut menguasai diri. Oleh sebab itu, salah satu cara terbaik untuk move on adalah dengan tidak melakukan kritik terhadap diri sendiri. 3. Melakukan refleksi secara realistis mengenai hubungan. Saat mengakhiri sebuah hubungan, seringkali kamu hanya teringat dengan kenangan-kenangan manis yang pernah terjadi bersama pasangan. Hal tersebut memang wajar, tetapi bukan berarti baik untuk kamu lakukan. Pada saat sibuk mengingat kenangan manis, kamu cenderung menyesali putusnya hubungan dengan mantan. Biasanya, hal tersebut membuat kamu menganggap bahwa hubungan tersebut terlalu ideal dan sempurna untuk kandas begitu saja. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk move on adalah refleksi atau mengingat hubungan tersebut secara keseluruhan. Hal ini membantu kamu lebih realistis memandang hubungan tersebut. Tidak hanya kenangan yang indah, tetapi kenangan yang kurang baik pun muncul ke permukaan. Dengan begitu, kamu lebih mudah untuk move on. 4. Merasakan secara terbuka perasaan sedih akibat putus. Tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk berpura-pura tidak ada apa-apa saat putus dengan pasangan. Padahal, rasa sedih, marah,
atau kecewa harus bisa kamu terima secara terbuka, setidaknya untuk diri sendiri. Artinya, akui kepada diri sendiri bahwa kamu sedang merasa sedih, kecewa, atau marah terhadap situasi tersebut. Ini dapat menjadi cara terbaik untuk move on, karena menerima perasaan-perasaan tersebut memudahkan kamu untuk sembuh dari rasa sedih. Kamu tidak akan bisa menghadapinya tanpa merasakannya terlebih dahulu. Namun ingat, membiarkan kamu merasakannya tentu tidak sama dengan membiarkan pikiran-pikiran negatif mengenai situasi tersebut hinggap dan berkuasa dalam kepala. 5. Membagikan perasaan kamu dengan orang terdekat. Curhat atau mencurahkan perasaan yang kamu rasakan kepada orang lain mungkin bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk move on. Kamu bisa menceritakannya kepada orang terdekat, baik itu sahabat, orang tua, dan lain sebagainya. Setidaknya, saat berbagi kepada orang lain, kamu tidak akan merasa kesepian. Terlebih lagi jika orang tersebut bisa bersimpati terhadap hal yang sedang terjadi atau dapat membantu kamu melalui masa-masa sulit ini. Percayalah bahwa banyak orang yang ingin menemani kamu dalam kondisi tersebut. Jadi, jangan menolak kebaikan orang lain dengan cara mengurung diri sendiri. Selain tidak baik, hal tersebut justru membuat kamu semakin sulit untuk move on. 6. Mencintai diri sendiri. Percaya atau tidak, saat putus dengan pasangan, salah satu cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk move on adalah semakin mencintai diri sendiri. Mungkin ini bukan hal yang mudah, tetapi sangat penting untuk kamu lakukan. Percayalah bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik dengan menjalani hubungan yang lebih baik. Maafkan segala kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan terhadap mantan, karena hal tersebut juga penting dan menjadi bagian dari mencintai diri sendiri. Oleh sebab itu, hindari menyalahkan diri sendiri saat hubungan yang kamu jalani tidak berhasil dan harus berakhir begitu saja. Terima segala kesalahan yang telah lalu, baik dari diri kamu sendiri maupun dari pasangan. Perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut agar bisa menjalani hubungan yang lebih baik ke depannya. 7. Menerapkan gaya hidup sehat. Kamu boleh merasa sedih, marah, atau kecewa karena putus dengan mantan. Akan tetapi, bukan berarti berlarut-larut dalam perasaan tersebut hingga mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Menjaga pola makan, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan melakukan olahraga secara rutin harus tetap menjadi prioritas. Bahkan kamu tetap harus istirahat yang cukup. Jangan pernah mengorbankan kesehatan hanya karena tidak bersama dengan orang yang kamu cintai. Apalagi menggunakan kesehatan kamu untuk mendapatkan cintanya kembali. Lebih baik rawat dan sayangi diri kamu dengan melakukan hal-hal yang positif. Contohnya makan makanan sehat, melakukan olahraga secara rutin, tidur tepat waktu dan hindari bermain sosial media yang sekiranya dapat memicu perasaan-perasaan sedih atau kecewa. 8. Mencari kesibukan baru. Daripada sibuk memikirkan masa lalu, lebih baik mencari kesibukan baru yang tentunya bermanfaat untuk kamu. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dalam hidup, sehingga jangan berhenti untuk terus melakukan kegiatan positif, khususnya untuk kebaikan kamu sendiri. Lakukan hal-hal yang sebelumnya sulit kamu lakukan saat sedang berada dalam hubungan. Saat ini kamu tidak perlu berkompromi dengan orang lain. Kamu juga bebas melakukan berbagai hal yang kamu sukai. Bahkan kamu juga bisa meraih mimpi-mimpi yang sempat terpendam. Buka lembaran baru dalam hidup. Jika perlu kamu bisa melakukan perjalanan jauh ke tempat-tempat baru dan bertemu dengan berbagai orang baru. Ini bisa membantu kamu menemukan perspektif-perspektif baru dalam hidup. Dengan begitu, kamu mungkin akan sadar bahwa hidup kamu lebih besar dari sekedar menjalin hubungan percintaan. Oke guys, sekian dulu video dari Mimin kali ini. Jika kalian memiliki cara lainnya, dapat ditambahkan di kolom komentar. Mohon dukungannya untuk Mimin terus berkarya dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.